Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian di kesempatan kali ini? Baik, Pak. Baik ya, alhamdulillah. Baik, Pak. Baik. Ya, baik anak-anak, di kesempatan kali ini kita ketemu dalam kegiatan bimbingan kelompok ya. Namun sebelum memulai, baik kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita di pagi ini berjalan dengan lancar. Ya, suatu kendala apapun, Bapak minta kepada Nak Soleh untuk memimpin doanya. Pak, Kan? semua siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa kita barusan terkabul ya Nak ya, dan terijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan kegiatan kita mengenai tentang bimbingan kelompok ya Nak ya. Apa itu bimbingan kelompok dan menjelaskan juga tentang tujuan bimbingan kelompok. Bapak menjelaskan terlebih dahulu bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling yang dilaksanakan dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan suasana yang hidup dan berkembang yang ditandai dengan keaktifan masing-masing anggota kelompok itu sendiri. Baik, Bapak juga akan mengabsen terlebih dahulu ya Nak ya. Siapa aja yang ikut bergabung di dalam bimbingan kelompok kita kali ini, Bapak coba absen dan nanti absennya juga kalian isi di dalam link Google Form yang Bapak kirimkan nanti di dalam grup WA kita sebagai bukti absen kalian telah mengikuti kegiatan kita hari ini. Coba Bapak sapa dulu. Aurea. Hadir, Pak. Terus ada Dita. Hadir, Pak. Tiga. Hadir, Pak. Ada Kesha. Pak. Suci. Hadir, Pak. Malika. Hadir, Pak. Rahmat Soleh. Hadir, Pak. Ada Mia. Hadir, Pak. Baik anak-anak, di sini juga Bapak akan menjelaskan ya tujuan bimbingan kelompok yang akan kita lakukan. Di samping siswa mendapatkan informasi baru, juga membantu untuk melatih berbicara atau berkomunikasi di depan umum dan melatih menyampaikan pendapat, melatih untuk menghargai pendapat orang lain, dan melatih untuk berlapang dada menerima saran dan kritik dari orang lain. Nah, di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini juga sama seperti dalam kegiatan bimbingan atau konseling atau bimbingan klasikal pada kita waktu yang lalu ya, bahwasanya kita menggunakan juga yang namanya asas, yang dimana asas ini yang kita gunakan untuk bimbingan kelompok kali ini ada yang sama dan ada yang berbeda, yaitu yang pertama adalah asas kesukarelaan ya, yang kedua adalah asas keterbukaan, dan yang ketiga adalah asas kegiatan, dan yang keempat adalah asas kenormatifan. Saya akan jelaskan apa itu asas kesukarelaan. Kesukarelaan dan rela menyampaikan pendapat tanpa ada paksaan. Dan yang kedua adalah asas keterbukaan. Terbuka menyampaikan pendapat tanpa ada yang ditutup-tutupi. Itu adalah asas keterbukaan. Dan yang ketiga adalah asas kenormatifan. Baik anak-anak, barusan Bapak sampaikan asas-asas yang kita lakukan. Semoga kita bisa memahaminya dan bisa melakukannya. Kedepannya kegiatan kita berjalan dengan baik nantinya ya. Baik anak-anak ya. Tadi Bapak sampaikan lagi kepada kalian berapa menit ya kira-kira durasi yang akan kita materi yang akan kita lakukan pada hari ini adalah tentang stop bullying sesuai dengan hasil daripada AKPD yang Bapak kirimkan kepada kalian untuk di mana Bapak akan menjelaskan ya apa itu bullying. Bullying itu sendiri adalah salah satu bentuk dari perilaku agresif dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Itu adalah pengertian dari bullying. Jenis bullying itu ada bullying secara verbal. Bullying secara verbal itu adalah terjadi ketika perilaku melakukan intimidasi melalui kata-kata. Ya, intimidasi yang dilakukan seperti nama julukan ya, dengan nama julukan yang jelek atau nama julukan yang buruk. Yang kedua, bullying secara fisik perlu berusaha untuk mendominasi seorang secara fisik dalam berbagai kasus. Bisa berupa ya menendang, memukul,
dan kekerasan fisik. Dan yang ketiga, itu adalah bullying secara relasional. Dan yang keempat, itu ada bully elektronik. Cyberbullying merupakan perilaku berulang untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Nah, ini biasanya menggunakan media sosial. Yang selanjutnya, itu ada sebab-sebab dan dampak negatif dari bullying. Yang pertama itu ada bullying terjadi karena tradisi turun-menurun. Tradisi turun-temurun ini biasanya sering terjadi para senior, yang sering terjadi di sekolahan. Jadi kelas 9 membuli kelas 8. Yang kedua itu adalah keinginan untuk balas dendam. Yang ketiga itu karena perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Karena kalian udah merasa besar, mungkin kakak kelas kalian ya nak ya. Karena kalian di sini ada sebagai para korban bully, kakak-kakak kelas kalian atau teman-teman kalian. Yang keempat itu karena kecewa. Karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Dan yang keenam itu adalah dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Ini dampaknya karena kalian mengganggu kelompok lain sehingga kalian merasa kuat juga mungkin. Jadi akhirnya terganggu dan kalian akhirnya menjadi korban malahan. Oke, coba saya kembali untuk mencairkan kembali suasana. Yang tadi terputus, saya akan mencoba ice breakingnya. Ice breakingnya masih yang tadi ya nak ya. Oke, saya coba ulang. Ayam-ayam, itik-itik, itik-itik, ayam-ayam. Berapa jumlah ayamnya? 3. 4, Pak. Oke, Iga. 4. Salah. Kurang fokus. Ya, Iga ya. Sekali lagi ya, Bapak coba. Ayam-ayam, ayam-ayam, itik-itik, itik-itik, ayam-ayam, itik-itik, itik-itik. Berapa jumlah itiknya? Ya, silakan Marta WK. Berapa jumlah itiknya yang tadi saya sebutkan? 11, Pak. Halo. Baik anak-anak, bagaimana cara mencegah ya dan melawan bullying? Baik, untuk mencegah ya, antara lain yang akan kita lakukan adalah hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Dan yang kedua, jangan sendirian, terutama di tempat yang sepi. Dan yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan para bullying atau para pelaku bullying. Yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying. Ya. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Dan yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Sedangkan untuk melawan pelaku bullying, kita dapat mengambil ya sikap sebagai berikut. Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan, kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Yang ketiga, jangan biarkan emosi terpancing. Yang keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Dan yang kelima, lakukan perlawanan ya, diikuti. Oke, baik anak-anak, mohon maaf barusan ternyata gangguan jaringan ya nak ya. Kita beralih ke hal yang lain. Kita langsung ke diskusi kelompok ya nak ya. Diskusi kelompok yang akan kita lakukan. Silakan kalian perhatikan. Jelaskan lebih lanjut seperti apa sih bullying verbal itu. Silakan siapa yang bisa menjawab atau sebutkan ya jenis-jenis bullying yang udah Bapak sebutkan tadi. Ayo. Saya Pak Dita. Oke, Dita. Silakan Dita. Jenis-jenis bullying yaitu bullying secara verbal, bullying secara fisik, bullying secara relasional, dan bullying metodologi. Oke, bagus. Nah, Bapak juga pengen tahu nih, apa sih bullying verbal itu? Ada yang bisa jawab? Atau mungkin bullying verbal, bullying secara fisik, bullying secara relasional, dan bullying secara cyberbullying. Ada yang bisa menjelaskan? Seperti apa itu contoh-contohnya? Biar kita memahami seperti apa sih bullying verbal itu. Ya, Suci, silahkan coba untuk menjawab. Seperti apa
bullying verbal itu? Bullying verbal yang berupa kata-kata atau ejekan. Oke, anak-anak, saya coba beralih ke yang lain. Silakan kalian jelaskan atau siapa di antara kalian ya yang sudah pernah mengalami tindakan bullying dan seperti apa yang sudah terjadi pada kalian. Bisa Pak, pengalaman Kesha. saya waktu Ya. saya dikatakan curun oleh teman-teman saya. Silakan, ada lagi mungkin yang mau memberikan Saya- ya silakan. Pengalaman Baik. saya ketika semester 1, teman-teman saya selalu memanggil saya dengan nama orang tua. Dengan sebutan nama orang tua ya. Oke, berarti itu juga salah satu bentuk bullying yang seharusnya menyebut nama kamu ternyata menggunakan panggilan nama orang tua kamu. Aduh, kurang sopan nampaknya anak tersebut. Anak-anak, oke, Bapak minta tolong juga kepada kalian untuk menyebutkan slogan atau himbauan agar kita terhindar atau tidak melakukan bullying. Silahkan. Mungkin Suci bisa menyebutkan slogan atau himbauan pada kita agar terhindar dari bullying. Saya Pak Suci ingin memberikan himbauan. Saya no untuk bullying, berteman dengan baik dan bergaul dengan sehat. Berteman dengan baik dan bergaul dengan sehat. Ya, baik sekali Nak Suci ya. Mudah-mudahan kita bisa mencari teman yang baik sehingga kita mendapatkan pergaulan yang sehat ya ke depannya, dan pilah-pilah juga kalian dalam bergaul ya Nak ya untuk seluruhnya. Oke, selanjutnya coba Bapak juga, tindakan apa sih yang seharusnya kalian lakukan nih agar bullying tidak terulang lagi kepada kalian? Tindakan apa coba? Siapa yang bisa? Saya Pak Olga, saya kan menyebutkan lebih baik kita berteman dengan siapapun dan menjalin hubungan baik tanpa pilih memilih, tanpa memandang kasta, fisik, dan sisi pribadi orang tersebut. Ya, bagus sekali. Ya, luar biasa WK. Terima kasih udah menjawabnya. Sekarang Bapak ingin menanyakan juga kepada kalian, kira-kira apa kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini? Oh ya, silakan Soleh. Intinya adalah menghentikan pelaku bullying dan menasihati pelaku bullying secara perlahan. Dan untuk korban bullying, jangan mudah putus asa dan tunjukkan prestasi yang sebaik-baiknya agar pelaku tidak membuli lagi. Ya, terima kasih luar biasa untuk Ahmad Soleh yang telah memberikan kesimpulan ya dari apa itu bullying. Anak-anak, nampaknya waktu kita sudah habis nih, sudah 40 menit ya. Kegiatan kita berjalan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat buat kalian sehingga bisa merubah pola pikir kalian ya, dan semoga terhindar kembali dari tindakan bullying ya Nak ya, dan semoga kalian tidak menjadi pelaku bullying juga, karena bagaimanapun juga kalian udah pernah jadi korban. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, pelaku bullying itu bisa karena faktor balas dendam. Kalian saat ini sebagai korban bullying, kedepannya kalian tidak melakukan bulbar kerja peserta didik. Nanti akan Bapak kirim kembali di Google Classroom. Ya, bisa kalian akses di Google Classroom-nya, silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan paling lambat hari Kamis. Dan saya akhiri, sebelumnya silakan berdoa kembali kepada Rahmat sebagai penutup atas kegiatan kita pada hari ini. Semua siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa apa yang Bapak sampaikan tadi untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.